Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Tarniasih, NIM 211042201 dari kelas KBI. Pembelahan sel ini terdiri atas 3 macam. Yang pertama ada pembelahan biner atau amitosis, merupakan tipe pembelahan sel secara langsung tanpa tahapan tertentu. Lalu pembelahan mitosis yang terjadi pada sel somatis atau sel tubuh. Yang terakhir ada pembelahan meiosis yang terjadi pada sel gamet atau sel kelamin. Lalu ada siklus sel. Siklus sel itu terdiri atas 2 fase, yaitu ada fase pembelahan dan juga fase interfase. Fase pembelahan ini yaitu terdiri atas 2 macam. Pembelahan inti yang terdiri atas profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan pembelahan sitoplasma itu juga ada. Lalu yang kedua ada fase interfase yang terdiri atas fase G1 yaitu ukuran sel bertambah besar. Fase S terjadi replikasi DNA dan sintesis protein. Sedangkan fase G2 yaitu membelah dan masuk ke tahap pembelahan sel. Lalu ada pembelahan mitosis. Seperti yang kita lihat pada gambar, terdapat 4 tahap. Yang pertama tahap profase, yaitu kromatin berkondensasi, menebal dan memendek membentuk kromosom. Sedangkan pada tahap metafase, kromosomnya itu berjajar di bidang ekuator. Sedangkan pada tahapan anafase, kromatidnya itu bergerak menuju kutub pembelahan. Dan pada fase telofase, kromatidnya itu telah kembali terurai membentuk kromatin dan sampai di kutub yang berlawanan. Sedangkan pada pembelahan meiosis itu juga hampir sama dengan pembelahan mitosis, namun ini terjadi 2 tahap. Terdapat fase meiosis 1 dan juga terdapat fase meiosis 2. Pewarisan sifat yang pertama terdiri atas kromosom, yaitu struktur padat yang terdiri dari protein dan DNA. Lalu ada gen, yaitu unit instruksi untuk menghasilkan sifat herediter terhadap DNA dan RNA. DNA itu tempat penyimpanan informasi genetik, sedangkan RNA merupakan suatu hasil transkripsi dari fragmen atau potongan DNA. Orang pertama yang melakukan percobaan tentang genetika ialah George Johann Mendel, yang mengeluarkan hukum Mendel 1 dan juga hukum Mendel 2. Persilangan terdiri atas 3 macam. Yang pertama ada persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan 1 sifat berbeda. Sedangkan persilangan dihibrid, persilangan dengan 2 sifat berbeda. Sedangkan persilangan intermediate termasuk ke persilangan monohibrid, namun memiliki perbedaan pada hasil fenotipnya. Sekian dari saya, terima kasih.